Salam, selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Firman Tuhan pada hari ini yaitu di hari yang ke-269 tanggal 25 September 2024 diambil dari kitab Filipi, yaitu surat Paulus ke jemaat Filipi pasal 3 ayat 13. Berlari menuju tujuan. Itulah perikop daripada pasal ini. Kemudian sebagai ayat intinya adalah sebagai berikut. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kukatakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Itulah firman Tuhan hari ini. Kemudian bacaan pagi diambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 10 sampai dengan 13. Sumbangan uang dari orang-orang Kristen. Ini adalah sambungan dari ayat yang kemarin. Dan bacaan malam diambil dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 22 sampai dengan 24. Kesusahan dan kegembiraan. Itulah 3 bagian dari perikop hari ini. Hari ini bacaan pagi dan juga bacaan malam kita rangkum menjadi suatu kesatuan dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebagaimana biasanya kita tetap berpegang pada pedoman kita pada bulan September, yaitu jadilah pelaku firman, dijabarkan dalam Panjang Yakobus, buku Yakobus pasal yang pertama ayat 22. Demikian bunyinya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jadi dengan kata lain kita katakan ada orang yang menjadi penipu rohani, penipu diri sendiri apabila mendengar firman Tuhan tapi tidak melaksanakannya. Dia adalah penipu rohani dan penipu diri sendiri. Sekarang kita masuk dalam perikop pada hari ini, yaitu berlari dengan tujuan. Dan Filipi adalah jemaat yang pertama dibentuk oleh Paulus, dan jemaat Filipi itu berada di daerah Eropa, dan terletak di Makedonia. Jadi di Eropa, di Makedonia,
yaitu masih di provinsi kerajaan Roma. Jadi dia masih berada di kerajaan Roma, kotanya Makedonia ya. Itulah jemaat yang di Filipi. Surat Paulus dikirim waktu dia di penjara. Jadi surat ini dikirim kepada jemaat di Filipi pada saat Paulus di penjara. Kenapa dia menulis surat seperti ini? Artinya dia katakan melupakan hal-hal yang ada di belakang dan maju menuju tujuan yang lebih baik. Nah, walaupun dikatakan bahwa dia ya, sudah mendapatkan ya, apa yang dia inginkan, tetapi yang dia katakan adalah dia akan melupakan apa yang telah di belakangnya. Jadi semua itu dilupakan untuk menuju ke depan yang lebih baik. Jadi kalau dalam buku Zig Ziglar dikatakan adalah forget it, drive on. Lupakan dan jalan terus. Dia berjalan menuju apa yang akan dituju oleh Paulus. Nah, pernyataan Paulus ya mengatakan bahwa dia masih belum berhasil ya atau sudah menjadi sempurna. Jadi dia masih menganggap belum berhasil dan sudah menjadi sempurna. Jadi berarti belum menjadi sempurna. Nah, kalau dalam Roma 12 ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu serupa dengan dunia, berubahlah dengan pembaharuan budimu yang dikehendaki oleh Allah mengetahui apa yang baik dan buruk, sehingga engkau menjadi sempurna. Nah, jadi di sini Paulus dikatakan dia belum sempurna. Tetapi dia terus berusaha mencari yang terbaik, yaitu hadiah yang disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa itu hadiah yang disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus? Dia sudah menjadi milik Kristus. Kalau sudah menjadi milik Kristus, berarti yang terjadi adalah hidup yang kekal dan sejati. Nah, pemilik Kristus dikatakan dalam Yohanes 6 ya, pasal yang ke-6 ayat 35. Akulah roti yang hidup. Barang siapa taat kepadaku dan mengenal aku, dia tidak akan kelaparan. Dan barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan kehausan. Berarti jaminan mengikut Yesus Kristus adalah tidak ada kelaparan dan kehausan. Seperti kita hidup di dunia ini, selalu lapar, makan, haus, minum. Tapi kalau sudah bersama dengan Yesus, tidak ada lagi kelaparan dan kehausan. Artinya hidup yang kekal dan sejati. Itulah yang akan dicita-citakan oleh Paulus, sehingga dia mengatakan, kulupakan yang di belakang
tapi aku menuju pandangan ke depan. Dia memulai dengan tujuan akhir, yaitu the news of Jerusalem, life after life. Nah, kemudian ada misi khusus daripada Paulus. Ya. Walaupun dia telah mendapatkan hasil yang diinginkan, namun dia dapat melupakan semua jerih payahnya yang telah dilalui menuju suatu tujuan di masa yang akan datang yang lebih lengkap lagi dan besar lagi. Itulah misi utama daripada Paulus. Jadi Paulus selalu memulai dari tujuan akhir. Ya. Kasih karunia dari Allah yang dicita-citakan oleh Paulus menjadi hidup sejati dan kekal. Bagaimana dengan persoalan yang kita hadapi? Sering dalam keluarga, kalau terjadi permasalahan kecil di keluarga, ini bisa menjadi besar. Karena apa? Karena selalu mengungkit-ungkit masa lalu. Masa lalu yang sudah puluhan tahun pun bisa dimunculkan sehingga menimbulkan perselisihan. Nah, ini Paulus mengatakan, lupakan. Mulai dengan tujuan akhir. Inilah, jadi jangan sampai kita dalam persoalan-persoalan kecil kita mengungkit-ungkit kesalahan orang lain untuk membela diri. Memang secara psikologi apabila seseorang tertekan, dia berusaha membela diri walaupun pembelaannya itu tidak masuk akal. Nah, seperti mengungkit-ungkit masa lalu, ya. Masa lalu itu sudah dimaafkan. Setiap tanggal 1 Januari, ya, pada orang Batak tahun baru, semua persoalan berlalu itu sudah selesai. Tapi dibuka kembali. Kemudian dalam perjamuan kudus setiap Jumat Agung, ya, jangan lagi berbuat dosa. Sudah dilupakan. Tapi itu masih sering kita ungkit kembali yang sudah. Maka Paulus mengatakan, lupakan masa lalu dan maju menuju tujuan yang lebih besar, hidup kekal dan sejati. Itulah ayat hari ini, bergerak dan berjalan menuju tujuan yang akan dicapai. Kemudian kita masuk dalam bacaan pagi, diambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 10 sampai dengan 13. Nah, ini perikop tetap sumbangan uang dari orang-orang Kristen. Ya. Nah, konteks ini adalah jemaat di Korintus, ya, yang didirikan oleh Paulus juga setelah Filipi. Nah, ini surat, ya, yang diberikan oleh Paulus untuk mengarahkan jemaat, ya, bila memberikan bantuan jangan dengan paksa, itu kemarin, atau sisa-sisa daripada dana mereka atau uangnya atau kelebihannya, tapi memberikan dengan tulus hati, seperti seorang miskin atau janda memberikan 1 rimis dan orang kaya memberikan berjuta-juta. Tapi Yesus mengatakan lebih besar yang diberikan oleh orang miskin tersebut yang 1 rimis. Kenapa? Karena apa yang ada pada dirinya diberikan. Tetapi orang kaya itu adalah sisa-sisa daripada pendapatannya diserahkan. Jadi ini lebih besar. Walaupun secara materi 1 rimis dengan 1 juta itu jauh lebih besar nilainya. Tapi dalam nilai spiritual, nilai rohani, yang 1 rimis ini lebih besar dari yang 1 juta tersebut. Inilah
kemarin dikatakan. Kemudian pada hari ini dia mengatakan ya bahwa dalam memberi jangan seperti contoh orang memberikan ya persembahan dipilih-pilih, atau ada orang ya dalam contoh memberikan persembahan dari orang tua sudah diberikan misalnya 100 ya, ini serahkan dalam persembahan. Dan kadang-kadang ini ditukar untuk beli permen supaya bisa pecah uang 50-an atau 25 rupiah ya. Dengan dipecahnya ini sudah mengurangi persembahan yang disampaikan. Jadi tidak lagi dengan tulus. Harusnya berapa yang diberikan dari rumah tulus, sampaikan itu semua. Tidak peduli atau 1 kantong, 2 kantong atau 3 kantong. Berikan itu. Kalau mau menukar, tukarlah dia dengan 3 jenis, tetapi tidak mengurangi nilai yang diberikan. Inilah sering terjadi ya. Jadi dalam perikop ini ya ditekankan adalah bahwa perlu ada kesinambungan ya dalam memberi. Jadi kalau Paulus sudah memberikan dasar-dasar dalam memberikan sebagai orang Kristen dan sudah dijalankan, nah, ini tidak boleh terputus. Jadi dalam pasal ayat 10 sampai 13 ini tidak boleh terputus, harus berkesinambungan, ada lanjutannya. Kalau sudah kita mulai, maka itu harus kita teruskan. Apa yang sudah baik dijalankan, setidaknya itu jangan dikurangi, tapi minimal sama seperti yang sudah dilakukan. Bahkan kalau itu lebih baik lagi untuk berkesinambungan dan untuk menjadi terus menerus. Karena Aristoteles mengatakan kekuatan kita bukan perbuatan kita, tapi kekuatan kita adalah apa yang kita lakukan berulang-ulang. Itulah kekuatan kita. Jadi Paulus juga menyarankan, lanjutkan yang sudah Anda lakukan dengan baik, yaitu memberi dengan tulus, bukan dengan terpaksa, dan bukan dari melihat kemampuan, tetapi dari ketulusan hati. Perlu ditindaklanjuti supaya menjadi kekuatan rohani kita di hadapan Tuhan yang akan melihat dari surga, dan kita yang menyimpan harta di surga, Tuhan akan memberikan balasan kepada kita. Kemudian bacaan malam itu diambil dari Yohanes pasal 16 ayat 22 sampai dengan 24. Kesusahan dan kegembiraan. Apa makna daripada perikop ini? Perikop ini berbicara tentang transisi dari kesedihan menuju kegembiraan. Jadi dari kesedihan menuju kegembiraan. Kalau Paulus mengatakan waktu dia mau masuk pengikut Kristus, habis gelap terbitlah terang. Jadi dari kesedihan menuju kegembiraan. Apa yang kesedihan tersebut? Kesedihan yang dikatakan di sini adalah menuju kegembiraan. Kesedihan itu menggambarkan bagaimana penderitaan yang dialami oleh para pengikut-pengikut Yesus pada saat ya mereka bersedih dan berduka cita waktu Yesus disalibkan, dibunuh dan mati.
Di situ mereka sangat bersedih. Banyak yang sangat menangis atas kepergian Yesus. Jadi mereka dirundung oleh kesedihan, ya. Nah, dengan duka cita yang mendalam. Namun duka cita yang dialami oleh mereka itu akan digantikan oleh sukacita yang mendalam dengan bangkitnya Tuhan Yesus dari kubur dan melihat secara nyata wajah daripada Tuhan Yesus, ya, walaupun dia sudah meninggal dan walaupun dia sudah dalam roh bukan berwujud daging, tapi dapat dilihat dan disaksikan oleh semua murid-murid Yesus. Itulah kesedihan berubah menjadi sukacita yang baik. Nah, hal ini mencerminkan bahwa janji, ya, bahwa meskipun dalam kesusahan Allah tetap hadir dan menyediakan penghiburan serta harapan yang bisa membawa kebahagiaan sejati, ya. Parameternya adalah ukurannya ada, ya, bahwa kebahagiaan itu bisa tetap kita harapkan dari Tuhan. Dan kuncinya atau parameter adalah Roma 12 ayat yang ke-12. Bunyinya seperti ini. Bersukacitalah dalam pengharapan. Ada harapan. Kita bersukacita. Kemudian tabah dalam kesusahan. Dalam pengharapan tersebut kita mengalami banyak tantangan. Banyak tantangan yang menerpa kita. Apakah dari keluarga, dari luar, dari manapun, itu banyak tantangan. Tetapi dikatakan selalu berdoa. Karena dengan doa yang tulus itu Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Sehingga apabila kita lulus dalam penderitaan itu dan berharap dalam pengharapan itu, maka sukacitamu akan besar, hidup sejati dan kekal. Nah, dalam Yohanes 16 ayat 22 dikatakan, sebaliknya sekarang kamu berduka, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hati kamu akan bergembira, dan tiada seorang pun yang dapat mengambil sukacita itu daripadamu. Sukacita itu menjadi milik pribadi kita. Hidup kekal dan sejati, life after life. Tidak ada yang bisa mengambil. Itu menjadi milik kita. Nah, ini jaminan Yesus kepada murid-muridnya, ya. Dan dalam kesedihan mereka akibat kepergian, ya, Yesus, ya, akan segera berakhir dan akan digantikan dengan kegembiraan. Itulah yang dikatakan, tetap percaya kepada Yesus dan setia kepadanya, maka kita tidak pernah kelaparan dan tidak pernah kehausan, dan akan berada di dalam hidup yang kekal dan sejati setelah life after life, the news of Jerusalem. Artinya hidup
setelah kehidupan saat ini ke Yerusalem yang baru yang ditentukan oleh Allah, mendapatkan undangan dari Allah, perjamuan pesta dengan menyediakan daging-daging yang gemuk-gemuk dan anggur yang berkualitas, segalanya ada tanpa beli dan diberikan cuma-cuma. Dan di tempat itu tidak ada lagi bait suci. Bait suci itu langsung Allah yang memimpin semua bangsa-bangsa di dunia ini yang percaya kepada Dia dan mendapatkan hidup yang kekal dan sejati. Semoga kita semua dihadiahkan oleh Yesus hidup yang kekal dan sejati setelah life after life. Amin. Tuhan memberkati kita.